Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Program Studi Pendidikan Matematika semester 2, akan mempresentasikan materi tentang bimbingan konseling di sekolah pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya, nama saya Cindy Apriyanti. Nama saya Inaya Wulandari. Dan saya Azhar Nabila. Baiklah, langsung saja kita pada pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan. Program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Konseling merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan, dan perasaan, serta lain-lain. Jadi, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Terdapat fungsi dan tujuan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, baik pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. 5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan kepenguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Tujuan pelayanan bimbingan di sekolah ialah agar konseli dapat
Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam beberapa hal, diantaranya 1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. 2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. 4. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. 5. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah dan objek-objek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. 6. Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan. 7. Penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 9. Bimbingan dan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam menuntaskan masalah pribadinya. 10. Bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 11. Bimbingan dan konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan penuntasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. 12. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. 13. Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Untuk selanjutnya, penanganan siswa bermasalah di sekolah. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah, dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan disiplin, merujuk pada aturan dan ketentuan atau tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Yang kedua, pendekatan bimbingan dan konseling, justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada.
Penanganan siswa bermasalah melalui bimbingan dan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun. Menurut Sofian S. Willis, mengemukakan tentang tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya, yaitu yang pertama masalah ringan, seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, dan lain-lain. Dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan mengadakan kunjungan rumah. Yang kedua, masalah sedang, seperti gangguan emosional, berkelahi antar sekolah, berpacaran dengan perbuatan penyimpang, dan lain-lain. Dibimbing oleh guru pembimbing dan konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang ketiga, masalah berat, seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, dan lain-lain. Kasus berat dilakukan referal atau ahli tangan kasus kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus. Untuk selanjutnya, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, modal personal. A. Berwawasan luas. Seorang guru pembimbing atau guru kelas hendaknya memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, terutama tentang perkembangan peserta didik. Contohnya, perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, kesenian, dan proses pembelajarannya, serta pengaruh lingkungan dan modernisasi terhadap peserta didik. Menyayangi anak. Seorang guru pembimbing atau guru kelas hendaknya memiliki kasih sayang terhadap peserta didik. Rasa kasih sayang ini ditampilkan benar-benar dari hati sanubarinya atau tidak berpura-pura dan tidak dibuat-buat, sehingga peserta didik merasakan kasih sayang itu secara langsung. C. Sabar dan bijaksana. Seorang guru pembimbing atau guru kelas hendaknya tidak mudah marah atau mengambil tindakan keras serta emosional yang merugikan peserta didik serta tidak sesuai dengan kepentingan perkembangan mereka. Segala tindakan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. D. Lembut dan baik hati. Tutur kata dan tindakan guru pembimbing atau guru kelas harus selalu mengenakan hati, hangat, dan suka menolong. E. Tekun dan teliti. Seorang guru pembimbing atau guru kelas hendaknya setia menemani tingkah laku dan perkembangan peserta didik sehari-hari dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan berbagai aspek yang menyertai tingkah laku dan perkembangan peserta didik tersebut. F. Menjadi contoh. Tingkah laku, pemikiran, pendapat, dan ucapan guru pembimbing atau guru kelas tidak boleh tercela dan harus mampu menarik peserta didik untuk mengikutinya dengan senang hati dan sukarela. G. Tanggap dan mampu mengambil tindakan. Guru pembimbing atau guru kelas harus cepat memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi dan mungkin terjadi pada diri peserta didik, serta mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk mengatasi dan mengantisipasi apa yang terjadi serta yang mungkin terjadi itu. H. Memahami dan bersikap positif terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Guru pembimbing atau guru kelas hendaknya mampu memahami tujuan peserta dari seluk-beluk layanan pembimbing dan konseling, serta dengan senang hati berusaha sekuat tenaga melaksanakannya secara profesional sesuai kepentingan dan perkembangan peserta didik. 2. Modal profesional. Modal profesional mencakup kemantapan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap dalam bidang kajian layanan bimbingan dan konseling. Semua itu dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam program pendidikan bimbingan dan konseling. Dengan modal profesional tersebut,
Seorang tenaga pembimbing atau guru pembimbing dan guru kelas akan mampu secara nyata melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling menurut kaidah-kaidah keilmuan, teknologi, dan kode etik profesionalnya. Apabila modal profesional dan profesional tersebut dikembangkan secara dipadukan dalam diri guru pembimbing dan guru kelas, serta diaplikasikan dalam wujud nyata terhadap peserta didik, yaitu dalam bentuk kegiatan dan layanan pendukung, bimbingan dan konseling, maka dapat diyakini bahwa layanan bimbingan dan konseling akan berjalan lancar dan sukses. Modal instrumental. Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru pembimbing dan guru kelas dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya bimbingan dan konseling, seperti ruangan yang memadai, perlengkapan kerja sehari-hari, instrumen bimbingan dan konseling, serta sarana pendukung lainnya. Dengan kelengkapan instrumental seperti itu, kegiatan bimbingan dan konseling akan semakin lancar dan keberhasilan akan lebih dimungkinkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.